Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Bagus Mulya Karsono, NPM 19.324, dari kelas G, mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS semester genap mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, di bawah dosen pengampu Ibu Dewi Rahmawati Gustini SHMH. Di sini saya sudah memilih materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengaruh konflik Rusia-Ukraina terhadap geoekonomi di dunia internasional. Lalu yang kedua juga ada inflasi, deflasi, dan juga kebijakan moneter. Yang pertama, pengaruh konflik Rusia-Ukraina terhadap geoekonomi di dunia internasional. Secara geoekonomi, sejak Perang Dingin usai, pola ancaman dan kerjasama antar negara-negara yang bersaing di saat Perang Dingin sudah berubah. Hal inilah yang menjadi efek cukup serius. Bahkan persaingan antara Rusia dan negara-negara Uni Eropa dalam 20 tahun terakhir dinilai tidak secara langsung menghasilkan persaingan yang negatif, namun justru secara geoekonomi memunculkan potensi untuk bekerja sama. Konflik inilah yang kemudian cukup mengganggu pola kerjasama yang sudah terlihat antara Rusia dan juga negara-negara di Eropa. Sejak adanya perluasan anggota Uni Eropa, kolaborasinya mulai nampak. Salah satu contoh soal suplai natural gas melalui jalur pipa Nord Stream 2, beberapa negara sudah punya rencana jangka panjang untuk memanfaatkan perubahan geoekonomi ini dengan Rusia. Jerman, sebagai salah satu negara di Eropa, cukup merasa terganggu dengan situasi saat ini. Jerman telah memiliki perjanjian jangka panjang dengan Rusia soal suplai natural gasnya, yaitu atau LNG, dan mereka sangat membutuhkan karena di negaranya saat ini tengah merancang kebijakan transisi energi ke sumber-sumber energi yang terbarukan. Dengan adanya konflik ini tentu saja dunia internasional merasakan efeknya meski secara tidak langsung. Konflik ini pun berdampak juga ke Indonesia. Pada pergerakan komoditas, Indonesia bergantung suplai bahan makanan terutama gandum dari kedua negara yang tengah berkonflik ini. Hal tersebut patut untuk diwaspadai, terutama soal harga. Meski begitu, diyakini bila para pelaku usaha di bidang ini secara jangka pendek dan menengah sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi dengan mencari sumber-sumber bahan makanan dari negara lain seperti Amerika, Australia, dan lain-lain. Dampak lain yang juga patut untuk diwaspadai adalah dampak fluktuasi harga minyak atau sumber energi yang lain. Terlebih sejak tahun 2007 Indonesia sebagai negara net importir atau impor BBM. Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan industri manufacturing dan industri pengelolaan, terutama yang berkaitan dengan dua sektor, yaitu sektor elektronik dan juga sektor otomotif. Konflik ini dinilai berpengaruh pada supply chain atau rantai pasokan. Diakui konflik Rusia dan Ukraina memang tidak langsung berhubungan dengan supply chain elektronik maupun otomotif di Indonesia, atau bahkan di negara-negara yang mempunyai hubungan dagang seperti Malaysia, Thailand, Filipina, atau Vietnam. Tetapi bila melihatnya secara luas, maka akan berdampak. Jika konflik ini berkepanjangan, tentu saja Cina berpotensi terganggu supply chain-nya. Maka rantai pasokannya di dua industri elektronik maupun otomotif bisa terganggu dan mempengaruhi rantai pasok ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Spare part yang basisnya elektronik dan otomotif, manufaktur banyak diolah di Cina. Dan jika Cina terganggu, akan berpengaruh ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Dan kebetulan pada tahun ini juga akan ada pertemuan G20 di Indonesia, dan tentu saja ini menjadi salah satu peluang untuk mengatasi konflik ini. Meski sebagian besar anggota G20 mengkritisi serangan Rusia ke Ukraina, Indonesia sebagai presidensi G20 bisa mengajak Turki, Cina, dan Rusia dalam meja perundingan untuk duduk bersama membahas progres perbaikan ekonomi jika konflik ini berlarut-larut. Terlebih lagi, tema G20 tahun ini adalah Recover Together and Recover Stronger, yang berorientasi lebih kepada perbaikan ekonomi yang lebih sistematik dan kuat pasca pandemi. Kedekatan Indonesia dengan Cina ataupun Rusia dapat dimanfaatkan untuk mengupayakan gencatan senjata dan mendudukan keduanya di meja perundingan.
Untuk situasi saat ini memang diperlukan adanya credible broker atau perantara yang kredibel. Yang menjadi pertanyaan besar adalah siapakah perantara kredibel itu? Mungkin Cina bisa, tetapi sayangnya Cina sudah dipersonifikasikan lebih condong ke Rusia. Ataupun juga bisa Israel. Namun juga dinilai memiliki kedekatan dengan Ukraina dan Barat. Sehingga cukup sulit mewujudkan inisiatif tersebut untuk dijalankan. Perundingan bisa saja datang dari negara-negara Barat non-Amerika seperti Prancis, Jerman, atau Uni Eropa, atau bahkan negara-negara di luar pendukung rivalitas keduanya. Indonesia pun dipandang bisa menggunakan kesempatan ini. Di beberapa negara pun sudah atau mulai mengalami dampak atau imbas dari adanya konflik Rusia dan Ukraina, seperti sebagai berikut. Yang pertama ada harga minyak dunia. Serangan Rusia ke Ukraina telah mempengaruhi harga minyak dunia. Rusia sendiri merupakan negara yang kaya dengan sumber daya energi. Rusia dapat mampu memproduksi 9,7 juta barel minyak per hari. Catatan tersebut menempatkan Rusia sebagai negara penghasil minyak kedua terbesar setelah Amerika Serikat. JP Morgan memperingatkan bahwa jika ada aliran minyak Rusia yang terganggu oleh krisis, maka harga minyak bisa dengan mudah melonjak menjadi 120 US dollar per barel. Jika ekspor minyak Rusia berkurang setengahnya, harga minyak mentah akan melonjak hingga 150 US dollar per barel. Yang kedua, ancaman inflasi. Ketegangan Rusia dengan Ukraina dapat membuat inflasi di beberapa negara memburuk. Jika minyak naik menjadi lebih dari 100 US dollar per barel, tingkat inflasi di Amerika Serikat secara tahunan bisa naik hingga 10%. Harga minyak yang tinggi tentu akan dibebankan kepada perusahaan hingga konsumen. Selain energi, komoditas lain dapat mengalami gejolak harga seperti logam, aluminium, dan palladium. Yang ketiga ada gejolak pasar saham. Saat ini investor tengah fokus terhadap gejolak Rusia dan juga Ukraina. Tanda-tanda eskalasi perang membuat investor menahan transaksi di pasar saham. Investor berpotensi melakukan aksi jual besar-besaran, pasalnya kenaikan harga minyak dunia dan inflasi karena aksi militer. Rusia membuat investor khawatir dengan proses pemulihan ekonomi di dunia. Ketidakstabilan pasar juga dapat merusak kepercayaan di antara konsumen dan juga pelaku bisnis. Selanjutnya yang keempat ada pertumbuhan ekonomi melambat. Konflik seperti invasi dan juga peperangan memang dapat mengganggu stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikhawatirkan dapat terjadi pada invasi yang dilakukan oleh Rusia. Amerika Serikat khawatir ketegangan antar kedua negara dapat memperburuk pemulihan ekonomi negaranya, memperburuk inflasi, dan meningkatkan ketidakpastian. Analis mengemukakan apabila lonjakan harga minyak dunia menyentuh 100 US dollar per barel, maka akan mengurangi PDB Amerika Serikat sebesar 1%. Memang tidak sedrastis dampaknya terhadap inflasi, tetapi masih signifikan mengingat ekonomi AS belum pulih sepenuhnya akibat pandemi. Yang kelima atau yang terakhir ada kenaikan suku bunga. Jika inflasi melonjak di atas 10%, tentu Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan mengendalikan harga dengan menaikkan suku bunga yang lebih cepat. Kenaikan suku bunga yang akan datang dari The Fed akan meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen dalam segala hal. Beberapa contohnya seperti hipotek, pinjaman mobil, hingga kartu kredit. The Fed dapat memilih untuk mengabaikan peningkatan inflasi hanya sebagai fenomena sementara yang didorong oleh situasi Rusia-Ukraina. Namun strategi ini tidak berjalan dengan baik pada tahun lalu, di mana The Fed akhirnya mengabaikan deskripsi sementara tentang inflasi terkait pandemi. Yang pasti ketegangan Rusia dan Ukraina akan semakin memperumit tugas The Fed untuk mengendalikan inflasi tanpa memicu resesi ekonomi. Lalu penjelasan yang kedua tentang inflasi, deflasi, dan juga kebijakan moneter. Yang pertama ada pengertian dari inflasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga-harga barang. Dengan kata lain, inflasi adalah menurunnya nilai mata uang karena beberapa faktor. Sementara itu dikutip dari laman resmi Bank Indonesia atau BI,
Arti inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan apa yang dimaksud dengan inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Penyebabnya karena tidak seimbangnya arus uang dan juga barang. Selanjutnya ada penyebab inflasi. Yang pertama adalah tingginya peredaran uang di masyarakat. Penyebab pertama terjadinya inflasi adalah peredaran uang di masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibutuhkan dengan jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat. Hal itulah membuat para pedagang menaikkan harga barang yang mengakibatkan sebuah inflasi. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Penyebab lainnya yang bisa menimbulkan terjadinya inflasi adalah peningkatan biaya produksi. Biasanya, peningkatan tersebut diakibatkan karena mengikuti kondisi peningkatan harga dari bahan baku atau upah tenaga kerja. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya inflasi dan biasa disebut dengan cost pull inflation. Yang ketiga ada meningkatnya permintaan. Penyebab ketiga terjadinya inflasi adalah terjadinya lonjakan terhadap permintaan jenis barang atau jasa tertentu yang terjadi secara menyeluruh. Kondisi ini terjadi ketika permintaan barang atau jasa naik, namun stok atau suplai barang terbatas sehingga mengakibatkan lonjakan pada harga. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan juga meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Kemudian ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama berdasarkan kenaikan harga. Berdasarkan kenaikan harga, inflasi dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada inflasi ringan, yaitu kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua ada inflasi sedang, kenaikan harga di antara 10 sampai dengan 30% dalam setahun. Yang ketiga ada inflasi berat, kenaikan harga di antara 30% sampai dengan 100% dalam setahun. Nah, yang terakhir ada hyperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali, kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Yang kedua ada berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation, atau yang lalu ada inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Lalu yang ketiga ada berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Nah, berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga ini dibagi juga menjadi 3, yaitu ada inflasi tertutup atau closed inflation. Kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu saja. Lalu yang kedua ada inflasi terbuka atau open inflation. Kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Lalu yang ketiga ada hiperinflasi, yaitu serangan inflasi yang sangat hebat sehingga harga barang atau jasa terus berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot. Lalu ada cara mengatasi inflasi. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah inflasi, yaitu yang pertama ada melalui kebijakan fiskal. Inflasi dapat diatasi dengan menggunakan kebijakan fiskal yang berarti mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan menghemat pengeluaran pemerintah, inflasi dapat segera teratasi dan dapat juga dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. Yang kedua ada melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah yang beredar, menetapkan persediaan kas, menaikkan suku bunga, atau kebijakan diskonto, dan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. Yang ketiga ada kebijakan lainnya. Selain kebijakan fiskal dan juga moneter, pemerintah juga bisa mengatasi inflasi dengan berbagai cara. Seperti meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, serta menciptakan harga yang maksimum untuk beberapa jenis barang. Lalu ada dampak inflasi. Terjadinya inflasi tentu memberikan dampak yang beragam, bukan hanya negatif tetapi juga ada juga yang positif sebagai berikut. Yang pertama ada dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap pendapatan masyarakat. Misalnya saja saat terjadi inflasi,
maka perusahaan akan merasakan dampak positif karena terjadi perluasan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Namun inflasi ini juga justru akan berdampak buruk terhadap para pekerja dengan pendapatan tetap karena nilai uang yang diterima tidak berubah sementara harga barang atau jasa semakin tinggi. Lalu yang kedua ada dampak inflasi pada bidang ekspor. Biaya ekspor akan mengalami kenaikan biaya yang sangat tinggi saat terjadi inflasi. Hal ini tentu saja berdampak negatif untuk para pelaku ekspor. Kenaikan biaya tersebut juga akan membuat kemampuan ekspor suatu negara berkurang karena kalah saing dengan barang dari negara lainnya. Pada akhirnya pendapatan devisa hasil ekspor pun akan berkurang. Lalu yang ketiga ada dampak inflasi terhadap minat menabung. Pada saat inflasi terjadi, minat menabung seseorang akan semakin berkurang karena bunga yang didapatkan menjadi lebih kecil. Sedangkan penabung tetap harus membayar biaya administrasi tabungan yang dimilikinya. Yang keempat, ada dampak inflasi terhadap perhitungan bahan pokok. Inflasi juga akan membuat perhitungan dan penetapan harga beban pokok menjadi lebih sulit karena bisa jadi terlalu kecil ataupun terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh prediksi persentase inflasi di masa yang akan datang tidak akurat. Sehingga proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak tepat. Selanjutnya ada materi pembahasan tentang deflasi. Pengertian deflasi merujuk pada istilah perekonomian di laman resmi Otoritas Jasa Keuangan dalam OJKpedia. Deflasi adalah keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia atau deflation. Arti deflasi sendiri secara sederhana yakni ketika terjadi penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari deflasi ini adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu adalah inflasi. Selanjutnya ada faktor penyebab deflasi. Yang pertama ada peraturan Bank Sentral tentang kebijakan yang telah ditetapkan. Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan juga persediaan uang. Umumnya otoritas moneter adalah Bank Sentral, meskipun kadangkala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan Bank Sentral. Yang kedua ada terlalu banyak hasil produksi yang sama. Banyaknya penawaran yang ditawarkan daripada permintaan juga menjadi salah satu penyebabnya deflasi. Perusahaan yang mempunyai banyak produksi yang sama akan berlomba-lomba untuk menurunkan harga jualnya agar barang yang mereka tawarkan dibeli oleh konsumen. Lalu yang ketiga ada penurunan permintaan terhadap barang. Penurunan permintaan terhadap barang juga salah satu masalah yang timbul deflasi. Biasanya konsumen sudah memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu banyak bisnis atau perusahaan yang menghasilkan produk tertentu namun tidak memperhitungkan secara tepat kuantitas hasil produksi, sehingga jika terlalu banyak produksi yang tidak diiringi dengan peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk tersebut akan berakibat barang yang tidak laku dijual. Kemudian ada jenis-jenis deflasi. Terdapat dua jenis deflasi, yaitu yang pertama ada deflasi strategis. Deflasi strategis merupakan jenis deflasi yang terjadi karena adanya penetapan kebijakan mengenai pengendalian terhadap gejala penetapan yang berlebihan di kalangan masyarakat. Konsumsi berlebihan ini dinilai dapat menekan kenaikan harga produk di pasar. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diyakini tidak dapat menekan konsumsi berlebihan pada masyarakat, melainkan malah mengakibatkan penurunan harga sehingga konsumsi masyarakat semakin meningkat. Salah satu kebijakan yang menyebabkan terjadinya deflasi ini adalah adanya penurunan suku bunga oleh pemerintah melalui Bank Sentral. Tingkat suku bunga yang rendah ini akan mengakibatkan masyarakat sebagai konsumen untuk meminjam uang di bank. Sementara hal ini akan membuat perusahaan sebagai produsen berlomba-lomba menyimpan uang di bank untuk memperoleh bunga yang besar. Pada akhirnya yang terjadi adalah uang yang beredar akan menjadi semakin sedikit dan menurunnya harga barang
Deflasi ini akan memberikan dampak negatif, yaitu ketidakstabilannya perekonomian suatu negara. Yang kedua ada deflasi sirkulasi. Deflasi sirkulasi adalah deflasi yang muncul akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil, di mana terjadi pada saat transisi ekonomi yang tengah meningkat mengalami kemerosotan. Secara singkatnya, deflasi ini disebabkan oleh konsumsi dan juga daya produksi dalam suatu negara yang tidak lagi seimbang, sehingga membuat harga barang semakin turun. Kondisi ini diawali karena ada penurunan yang signifikan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap barang ekonomis dan banyaknya produksi barang dengan jenis serupa dalam jumlah yang berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan harga yang sangat-sangat drastis. Lalu ada cara mengatasi deflasi. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi deflasi. Yang pertama adalah mengimplementasikan kebijakan moneter. Dengan menerapkan kebijakan moneter, maka Bank Sentral harus membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga dapat membuat ekonomi kembali stabil. Cara yang paling umum digunakan oleh kebijakan moneter adalah menurunkan tingkat suku bunga agar mencegah masyarakat untuk menyimpan uang di bank, tetapi digunakan untuk berbelanja ataupun keperluan bisnis lainnya. Yang kedua adalah mengimplementasikan kebijakan fiskal. Menerapkan kebijakan fiskal juga dapat menjadi cara untuk mengatasi deflasi. Kebijakan fiskal ini sendiri bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga ada meningkatkan upah kerja. Dengan adanya meningkatkan dalam upah pekerja, maka ini juga akan mempengaruhi meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga membuat perekonomian menjadi lebih baik dan lebih stabil. Yang keempat adanya penurunan biaya untuk pajak. Apabila biaya pajak mengalami penurunan, maka hal ini akan membuat perusahaan semakin giat melakukan usaha, sehingga nantinya akan membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Yang kelima, ada penurunan suku bunga pinjaman perusahaan. Adanya penurunan suku bunga pinjaman perusahaan ini akan membuat kegiatan ekonomi kembali bergerak karena perusahaan memiliki dana, yaitu pinjaman dari bank yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan juga atau jasa untuk dikonsumsi masyarakat. Kemudian ada dampak positif dan juga dampak negatif deflasi. Yang pertama ada dampak positif deflasi. Dampak positifnya yang pertama adalah menguatnya nilai mata uang, lalu ada timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Lalu ada juga konsumen cenderung lebih berhemat dalam berbelanja. Kemudian ada dampak negatif dari deflasi. Yang pertama adalah menurunnya pendapatan bisnis. Lalu akan ada UMR dapat menurun, lalu ketika UMR menurun akan terjadi PHK yang besar-besaran, lalu kemudian investasi dan harga saham juga akan ikut menurun. Materi yang dibahas selanjutnya adalah kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mendefinisikan kebijakan moneter sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan juga memelihara stabilitas nilai rupiah, yang dilakukannya untuk antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan juga atau suku bunga. Aturan tersebut menegaskan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Oleh sebab itu, maka kebijakan moneter menjadi otoritas Bank Sentral. Lalu ada tinjauan dari tujuan dari kebijakan moneter. Sebagaimana yang dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang kebijakan moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yang utamanya yakni menjaga kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan hal tersebut, banyak aspek yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia. Berikut ini adalah beberapa tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia. Yang pertama ada menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan juga berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat.
Yang kedua ada mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank, sehingga salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Yang ketiga ada meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia berikutnya yaitu adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang, sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan juga produksi barang. Yang kelima ada menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Oleh sebab itu, tak heran pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini. Yang keenam, lalu ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen. Misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, lalu aktivitas produksi, dan juga permintaan barang dan lain-lainnya. Kemudian ada jenis-jenis kebijakan moneter. Dalam mengambil keputusan terkait peredaran uang, Bank Indonesia menggunakan dua jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif. Jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi disebut kebijakan moneter ekspansif. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga roda perekonomian meningkat. Wujud dari jenis kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Selain itu, dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. Lalu kebijakan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Berikutnya jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan yang diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan peningkatan persyaratan cadangan untuk bank. Kemudian ada instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ini terbagi ada 4. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka. Ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian atau penjualan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dengan melakukan pembelian atau penjualan surat berharga yang dijual di pasar modal. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Diskonto adalah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga ini akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Yang keempat ada penyesuaian tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang juga akan ikut berkurang. Sekian pemaparan materi dari saya untuk memenuhi nilai
ujian tengah semester mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional Universitas Pasundan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.